anak-anak muda. Mari kita semangat buat Tuhan Yesus, kita mau puji namanya Tuhan, amin. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mohon anak-anak muda. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan ibadahnya dengan kuasa namanya. Sekali lagi lebih semangat lagi teman. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Semua bilang nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, teman. Ayo anak-anak muda, kita mau bangkit buat serukan nama Tuhan. Come on. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Dengan imanmu kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi lebih semangat lagi buat Tuhan, Tuhan. Nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sama teman-teman yang di rumah bilang nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Dengan imanmu bilang nama Yesus, Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masih semangat ya teman-teman di rumah, masih semangat? Haleluya. Yuk kita mau naikkan pujian ini, bilang ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kau yang layak disembah Tuhan Yesus. Semua teman-teman kita mau sembah puji Dia.
beserta kami Tuhan. Engkau beserta dengan iman kami, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Kau angkat tanganmu teman-teman. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kami mau puji sembah Engkau Tuhan. Kami mau angkat tangan kami buat memuji-Mu Bapa. Ayo teman-teman di rumah kita angkat tangan kita, yuk bilang. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kau yang berkuasa selamanya Tuhan. Segala pujian dan syukur buat Engkau Tuhan. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kau baik Tuhan. Mari teman-teman, sekarang siapkan hati sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Yes Tuhan, saya mengucap syukur Tuhan, karena kasih Tuhan itu cukup buat kami. Because you are enough for me. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Mari teman-teman sama-sama nyanyikan lagu ini. Christ is my river and all of my devotion. No, there's nothing in this
mengikut Tuhan seumur hidup kami. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Say the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Say, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Mari sama-sama teman-teman sembah Tuhan. Naikkan suaramu, berikan hatimu buat Tuhan. Haleluya. Ayo teman-teman yang sudah bisa berbahasa roh, mari sembah Tuhan dalam roh. Kiaralaya shandarala taralabaya shandarala taralabaya shandarala taralabaya shandarala. We worship you, Lord. Kami sembah Tuhan. You are enough for me. Yes, you are enough for me, Lord. Hallelujah. Mari sama-sama naikkan penyembahanmu. Kami bersyukur, kami sembah. Haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise
firman-Mu, katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord our God. Mari sama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Shalom anak-anak muda, puji nama Tuhan kita boleh berkumpul kembali dalam ibadah kita. Nah, tema hari ini yang saya akan bawakan berbicara tentang laws and order, tentang hukum dan peraturan-peraturannya Tuhan. Kalau kita bicara tentang hukum dan peraturan, kayaknya mungkin sebagai anak muda, waduh, nggak enak banget ya. Banyak orang yang bilang, wah jadi orang Kristen nggak enak. Begini nggak boleh, begitu nggak boleh, semuanya serba teratur, semuanya harus ngikutin ini, ngikutin peraturan ini, peraturan itu. Nah, kalau kita nggak mengerti hukum-hukum peraturannya Tuhan, pasti kita akan berkata seperti itu, teman-teman. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan belajar nih kebenaran firman Tuhan. Ya, saya percaya dengan kita mempelajari hukum dan peraturan firman Tuhan akan membuat kita semakin mengerti lagi kenapa hukum dan peraturan itu diberikan buat kita. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang hukum, dikatakan di sini hukumnya Tuhan adalah standar ketaatan dan kekudusan Tuhan yang sempurna. Ya, dijelaskan dalam perintah, ketetapan, dan tata cara yang diberikan kepada kita nih. Untuk apa? Untuk menyembah dan melayani Dia. Nah, hukum pertama kali itu diberikan di Taman Eden. Ketika Tuhan menyuruh Adam untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Perintah Allah di situ adalah hukumnya, ketetapannya, yang harus dijalani, yang harus diikuti. Nah, apa yang terjadi selanjutnya adalah Tuhan memberikan Adam dan Hawa kehendak bebas untuk memilih mematuhi perintah atau melanggar hukum. Tapi sayangnya mereka memilih ketidaktaatan dan melanggar hukuman Allah. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum. Sebenarnya dosa itu adalah pelanggaran hukum. Dosa sering disebut di dalam Alkitab sebagai pelanggaran. Ya, pelanggaran itu namanya dosa. Dalam istilah yang paling sederhana, teman-teman, hukum Taurat adalah semua tuntutan dan harapan atas perilaku, perkataan, dan sikap teman-teman dan saya, kita semua. Dan pada waktu manusia meninggalkannya atau memberontak kepadanya, itu adalah dosa. Dari Tuhan memberikan kita hukum semuanya dengan tujuan apa? Tuhan itu punya harapan di dalam perilaku kita, perkataan kita, perbuatan kita, dan sikap-sikap kita.
Kerinduan hati dia adalah dia mau kita ini serupa dengan dia. Itu sebabnya dia kasih hukum-hukumnya. Ya, hukum-hukumnya itu berbicara tentang siapa dia, teman-teman. Nah, makanya dengan belajar ketetapan-ketetapan hukum-hukumnya Tuhan, kita akan belajar tentang siapa dia supaya kita semakin serupa segambar dengan dia, ya. Nah, teman-teman, di zaman sekarang nih, kita kehidupan anak-anak muda, apakah hukum Tuhan itu masih aplikatif? Mungkin banyak yang bilang kita berkata, wah itu hukum peraturan-peraturan Alkitab terlalu berat, terlalu ribet, terlalu kuno, udah nggak cocok sama kita, nggak cocok sama zamannya kita. Nah, seperti tadi yang saya katakan teman-teman, hukum Tuhan adalah cerminan dari karakternya. Itulah sebabnya hukum-hukum Tuhan itu merupakan standar yang sangat tinggi yang tidak dapat dipenuhi oleh manusia. Jadi hukum Tuhan itu adalah standarnya dia, teman-teman. Ya, standarnya dia. Kalau kita mau tahu sesuatu barang yang terbaik, kalau kita mau tahu sesuatu yang paling hebat, paling luar biasa, kita harus tahu dulu standarnya. Kalau standarnya memang segitu, ini apakah kita sudah mencukupi standar atau tidak, maka dari situ kita tahu sebenarnya kita ini ada di bawah standar atau tidak. Kita perlu yang namanya standar, ya. Kita perlu yang namanya satu ketetapan, ya, satu nilai supaya kita bisa membandingkannya diri kita dengan nilai itu, teman-teman. Nah, hukum-hukum Tuhan itu adalah standar yang sangat tinggi, ya. Sebagai manusia kita sebenarnya nggak bisa ya memenuhi hukum dan standarnya Tuhan. Hanya Tuhanlah yang kudus dan yang sempurna. Hanya Dia saja yang baik dan yang benar. Jadi, hukum-hukum yang Tuhan berikan itu untuk mengatur perilaku kehidupan manusia. Jadi Tuhan mau kasih tahu, nih loh, kalau saya begini. Jadi yang saya mau adalah kamu melakukan apa yang seperti saya lakukan. Kalau saya berkata-kata seperti ini, jadi saya mau pada waktu kamu berkata-kata seperti apa yang saya kata-katakan. Nah, gitu teman-teman ya. Itu hukum Tuhan, standarnya dia, karakternya dia. Dia kasih tahu supaya kita belajar untuk mengikuti. Karena kita diciptakan serupa segambar dengan dia. Ya, jadi bukan untuk membelenggu, mengikat kita, melarang-larang kita. Enggak, teman-teman. Justru dia kasih tahu ini peraturannya, ini ketetapannya, ini karakter dia. Jadi kita harus belajar untuk mengikuti karakter dia di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita masuk lebih dalam lagi, teman-teman, pasti yang teman-teman di sini yang berasal dari sekolah minggu tahu ya tentang hukum 10 perintah Allah ya. 10 perintah Allah. Nah, kalau teman-teman perhatikan baik-baik, 10 perintah Allah itu dikatakan 4 perintah pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ya. Tidak boleh membuat patung, menyembah patung berhala, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, ya harus mengingat hari Sabat dan menguduskannya. 4 hukum yang pertama itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ya, hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Nah, selanjutnya ada 6 perintah ya yang berkaitan dengan kehidupan sesama kita, antara kita dengan orang lain, teman-teman. Yaitu apa? Menghormati ayah, orang tua kita, ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, ya, berbohong, memberitakan kabar hoax gitu, teman-teman ya. Jangan mengingini milik orang lain, ya. Nah, 6 yang itu adalah berbicara tentang bagaimana kita berperilaku atau kita hidup dengan sesama kita. Jadi perintah Tuhan itu diberikan untuk apa? Mengatur kita, mengatur kehidupan kita dengan Tuhan, kemudian mengatur kehidupan kita dengan sesama kita, teman-teman. Kelihatannya simple banget ya. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ini kelihatannya simple banget. Tapi sangat sulit untuk dilakukan dengan sempurna, teman-teman. Terutama jika kita melihat kata-kata Tuhan Yesus. Di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus itu meninggikan sekaligus membuat sederhana perintah-perintah Tuhan ini. Supaya kita boleh belajar lebih mengerti lagi, teman-teman. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 22, dari ayat 34 sampai 40. Ya, di situ dikatakan orang-orang Farisi ya datang langsung mengikuti Tuhan Yesus. Ya, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, mereka itu senang banget ngikutin Tuhan Yesus.
Mereka senang ngikutin Tuhan Yesus bukan untuk belajar dari Tuhan Yesus, tapi untuk mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang memang menganggap dirinya orang yang paling benar, orang yang paling berpendidikan dalam agama, apalagi dalam hukum-hukumnya Musa. Wah, mereka dibilang mereka tahu benar deh, gitu ya. Mereka kayak orang-orang kudusnya gitu ya, mereka tahu segalanya. Jadi pada waktu ada orang lain ya yang kelihatannya mau naik ya, mau mengajarkan sesuatu gitu ya, wah langsung dicecer nih sama mereka nih, langsung dicari-cari kesalahannya. Ini Yesus ini pasti ada yang nggak sempurna, ada yang kesalahannya. Jadi mereka ngikutin Tuhan Yesus untuk mencari celah di situ. Dan pada waktu di situ dikatakan mereka sengaja mancing Tuhan Yesus nih. Dikatakan, tuh guru, perintah agung apa yang ada di dalam Taurat? Jadi mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus ini mengajarkan perintah yang lain daripada apa yang 10 perintah yang tadi kita bahas, teman-teman. Seolah-olah mereka berkata, wah nih Yesus ini sesat nih. Dia pasti mau bikin sesuatu yang berbeda nih, mau sok-sokan gitu ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, no, jangan salah my friend. Ya, kalian hanya berpikir 10 hukum Musa ya, hukum Taurat itu, tetapi Tuhan Yesus mengatakan yang lebih dalam lagi ternyata, lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi. Nah, di situ dia berkata kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ini adalah perintah yang agung dan utama. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, ini adalah perintah yang kedua dikatakan di situ. Dari perintah ini, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Ini semua isi Alkitab itu dirangkum dengan hukum ini, teman-teman. Wah, keren banget ya. Kalau orang-orang Farisi, orang-orang Saduki itu membuat peraturan yang sengaja bikin ribet, sengaja bikin repot, untuk mengikat supaya orang-orang lain itu nggak akan bisa melakukannya. Sengaja menjebak. Tetapi Tuhan Yesus bilang, no, semua firman Tuhan, dari semua Alkitab, kitab-kitab Nabi itu menceritakan apa? Ya ini, loving God, loving people. Waduh, jadi kalau kita balik lagi ke dalam hukum, yang tadi hukum Taurat itu, 10 hukum Musa itu, dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan pikiranmu. Itu berbicara tentang 4 perintah pertama yang tadi kita bahas di dalam hukum Taurat, hukum Musa gitu ya. Dan yang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu berbicara tentang 6 perintah yang Tuhan katakan ya, sesuai dengan kitab Musa, kitab Taurat itu. Jadi semuanya itu udah mencakup nih dari semua hukum Taurat. Jadi orang-orang Farisi dibungkam ya. Mereka berpikir, wah Tuhan Yesus jangan-jangan mau mengajarkan berita yang baru, mengajarkan kebohongan, yang nabi palsu, mengajarkan kepalsuan. Tapi Tuhan Yesus bilang, no, justru yang kalian tahu itu cuma sedikit. Yang aku beritakan ini lebih dalam lagi, lebih luas, lebih hebat lagi, dan lebih sederhana untuk dimengerti. Ya, nah jadi kalau kita melihat peraturan-peraturan hukumnya Tuhan, dikatakan di situ sekalipun ya teman-teman kelihatannya mudah, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Ya, nah kalau orang-orang Farisi cuma taunya begini, hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Musa itu, ya mereka itu sengaja untuk melihat orang lain. Mereka mencari kesalahan orang lain. Jadi pada waktu itu adalah hukum-hukum peraturan itu adalah peraturan di dalam kehidupan mereka, orang-orang Israel. Ya, jadi kalau setiap orang itu melakukan hukum ini karena apa? Karena mau nggak mau terpaksa harus melakukannya. Ya, kalau nggak dijatuhi hukuman. Wow, banyak hukumannya teman-teman di situ ya. Kalau teman-teman baca di Alkitab banyak hukumannya ya. Sampai bisa dirajam, sampai mati, disambitin batu sampai mati, hukuman mati ya. Jadi orang-orang takut ya. Jadi orang-orang itu takut. Banyak orang terjebak dengan namanya kemunafikan. Jadi mereka lihat nih, wah kalau dihadap di depan orang banyak ya, jangan-jangan ada ahli Farisi, ada orang-orang Saduki ya. Jadi mereka memperlihatkan perbuatan mereka yang baik, memperlihatkan kehidupan yang mereka yang baik. Padahal sebenarnya hati mereka nggak mau ngelakuin itu. Ya, mereka terpaksa melakukannya. Apa? Soalnya kalau mereka nggak melakukannya, mereka akan kena hukuman. Jadi mereka terjebak dengan namanya kemunafikan. Padahal sebenarnya mereka nggak suka melakukannya. Kenapa? Karena bukan dari dalam, tetapi dari luar. Ya, karena takut ketahuan, takut dilihat. Nah, itu yang terjadi sama orang-orang pada waktu itu, teman-teman. Nah, coba kita sama-sama koreksi diri kita ya.
sama-sama kita lihat diri kita. Apakah pada waktu kita hari-hari ini nih teman-teman, kita mengikuti peraturan-peraturan Tuhan, itu gara-gara kita takut sama orang tua kita, atau kita takut sama pemimpin kita, atau kita takut sama orang lain ngelihat kita. Sebenarnya hati kita nggak ingin melakukannya, tapi gara-gara kita takut ada orang yang ngelihat, ya, jadi kita terpaksa melakukannya. Ya, saya nggak bebas. Kenapa? Ya karena dalam hati kita nggak ada satu ketaatan untuk melakukannya. Ya kita terpaksa melakukannya supaya orang-orang melihat kita, wah kita ini orang baik, kita ini orang benar. Nah itu teman-teman ya, jadinya kita terjebak di dalam kemunafikan. Nah, tapi Tuhan Yesus ngajarin yang lebih hebat lagi, lebih keren lagi teman-teman. Nah, di dalam khotbah-khotbah Tuhan Yesus di bukit, dikatakan apa? Di dalam khotbah-khotbah di dalam Matius 5 sampai 7 itu dikatakan khotbah Yesus di bukit. Di situ Tuhan Yesus bilang apa? Kalau tadi kan dibilang jangan membunuh ya. Nah, di sini Tuhan Yesus bilang apa? Kamu tidak boleh melakukan pembunuhan sesuai dengan apa yang hukum Taurat katakan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah, yang benci terhadap saudaranya, wah dia sudah melakukan pembunuhan. Waduh, lebih serem lagi ya. Wah katanya ya, kalau dulu kan hukum-hukum Taurat itu mereka ketahuan ya melakukan sesuatu pembunuhan, baru dibilang, wah kamu adalah pembunuh gitu ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, no, bukan itu doang. Pada waktu dalam hati kita, kita benci sama orang. Ya, kita mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi sama orang. Kita mengharapkan sesuatu yang gak baik terjadi sama orang lain itu. Ya, pada waktu kita marah, kita benci, kita gitu ya. Nah, di hadapan Tuhan kita sudah melakukan pembunuhan. Waduh, berat banget ya. Terus apalagi? Di situ Tuhan Yesus bilang apa? Benar di dalam hukum Taurat dikatakan jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu bahwa pada waktu setiap orang yang memandang seorang wanita dengan nafsu kepadanya, ia telah melakukan perzinahan di dalam hatinya. Waduh, ya berat banget ya teman-teman ya. Kalau zaman dulu di dalam hukumnya Musa, hukum Taurat, ketahuan selingkuh dulu gitu ya, ketahuan berzina dulu, baru dibilang wah ini dosa berzina gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus bilang bukan cuma dari itu. Pada waktu kita memandang lawan jenis kita ya, kita mengingini ya, kita membayangkan ya. Sorry itu saya nih, kita menelanjangi mereka di dalam pikiran kita gitu ya. Waduh, kita membayangkan hal-hal dalam pikiran kita. Tuhan bilang di situ dikatakan apa? Kita sudah berzina. Waduh, berat banget ya. Jadi bedanya apa nih? Hukum Taurat yang tadi Musa berikan ya, yang Musa berikan kepada orang Israel sama hukum yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, kalau hukum Taurat itu berfokus kepada segala sesuatu yang kelihatan, ya, segala sesuatu yang kelihatan. Makanya semua orang jadi munafik supaya apa yang dilihatnya itu jadi lebih baik, ya, supaya orang-orang yang melihat kita, wah, menganggap diri kita nih kita orang baik segala macam. Padahal dalam hati kita ada kebusukan. Dalam hati kita, ya, ada sesuatu yang nggak benar. Tetapi yang Tuhan Yesus ajarkan apa? Bukan dari luar, tetapi dari dalam. Hati kita ini udah benar belum di hadapan Tuhan? Apakah kita ini sungguh-sungguh mengasihi orang lain? Ya, mungkin kita nggak mau lakukan pembunuhan gitu ya, kayak ngeri banget gitu ya. Tapi kita mulai benci sama orang, kita kesal, kita marah, kita berharap sesuatu yang buruk, ya, yang jahat terjadi sama orang-orang yang mau lakukan kejahatan sama kita, itu sudah melakukan pembunuhan. Tuhan Yesus bilang apa? Kita sudah dinyatakan bersalah di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena pikiran kita, ya, pikiran kita, keinginan kita itu sudah ya membuahkan dosa, bahkan merencanakan dosa. Itu sudah tidak benar. Kalau Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu berbicara tentang apa? Dari diri kita, dalam hati kita. Jadi kalau manusia itu hanya melihat dari luar, tetapi Tuhan melihat diri kita. Jadi sebelum semuanya itu terjadi, ya teman-teman ya, sebelum semuanya itu, semua hukum-hukum peraturan itu kita langgar, Tuhan bilang apa? Pada waktu kamu mulai membayangkan, kamu mulai memikirkan, bahkan kamu mulai merencanakan, hati-hati, kamu sudah melanggar. Wah, jadi Tuhan minta hati kita ini benar-benar tulus. Sekalipun orang lain gak ada yang tahu ya setiap peraturan yang kita langgar. Karena zaman now teman-teman, kita lihat ya, laws gitu ya, peraturan-peraturan itu bisa dibengkokin. Ya, peraturan-peraturan manusia itu bisa dibengkokin teman-teman. Ya, bisa dipergunakan sesuai dengan keinginan. Ya nggak?
Jadi kalau wah ini peraturannya begini, ya kita akan cari cara gimana supaya kita tadinya salah, kita bisa jadi benar dengan peraturan itu. Kita akan pakai begini, pakai segala macam cara-cara manusia. Tetapi Tuhan nggak bisa dibohongin. Manusia bisa dibohongin, tetapi Tuhan nggak mau, ya. Tuhan nggak bisa dibohongin. Dia tahu hati kita, Dia tahu rencana kita, Dia tahu pikiran kita, Dia tahu segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Makanya kita nggak bisa bohong di hadapan Tuhan. Dan Dia minta kita mau sungguh-sungguh di hadapan Dia, teman-teman, untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Hukum-hukum Allah dan peraturan-peraturannya itu, semuanya itu bukan untuk mengikat kita, mengekang kita, tetapi justru untuk menuntun kita, teman-teman. Yes, menuntun kita. Galatia 3 ayat 24 bilang apa? Sebab itu Taurat telah menjadi pembimbing kita untuk menuntun kita kepada Kristus supaya kita dibenarkan oleh iman. Ya, menuntun kita untuk apa? Menuntun kita datang kepada Kristus supaya kita dibenarkan oleh iman. Kenapa dengan begitu? Karena begitu kita jadi sadar bahwa hukum-hukum itu diberikan untuk menyingkapkan dosa-dosa kita, ya. Jadi ada list, ada standar. Wah, yang ini saya masih belum berhasil. Wah, yang nomor ini saya masih gagal. Wah, yang ini saya masih belum bisa, ya. Dan itu sebabnya dengan cara begini kita tahu nih, ini kelemahan kita, ini kesalahan kita, ya. Nah, kalau kita hanya berfokus kepada itu semua, pasti akan membuat kita depresi. Wah, saya orang gagal, saya orang berdosa, saya orang najis, kayak gitu teman-teman ya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa itu semua untuk menuntun kita kepada Kristus supaya kita dibenarkan oleh iman. Jadi maksudnya apa? Maksudnya supaya kita jangan berfokus kepada dosa-dosa kita, jangan berfokus kepada kesalahan-kesalahan pelanggaran kita, tetapi membuat kita sadar, yes, saya ternyata nggak sempurna, saya ternyata banyak kesalahan, saya ternyata banyak pelanggaran, saya ternyata banyak dosa. Itu sebabnya saya butuh Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan saya. Nah, itu dia teman-teman. Menyadarkan kita bahwa kita nggak mungkin bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan kehebatan kita, dengan ketaatan kita, dengan kepintaran kita. Nggak bisa teman-teman. Ya, kita ini nggak sempurna. Nah, makanya dengan ada hukum-hukumnya Tuhan, membuat kita sadar bahwa kita ini manusia yang nggak ada yang sempurna. Ya, itu sebabnya kita butuh Tuhan. Ya, dengan begitu kita sadar kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, itu semua didapati oleh apa? Oleh iman pada waktu kita percaya. Pada waktu kita percaya Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada kita. Bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena hasil usaha kita, teman-teman. Tapi semua karena pemberian. Jadi jangan ada orang-orang yang bermegah atau sombong. Atau kita bilang, wah saya bisa, oh saya mampu, oh saya bisa lah begini-beginilah, saya hebat melakukannya. Nggak ada teman-teman. Dengan gitu kita merendahkan hati kita sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dengan begitu membuat kita semakin bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya orang berdosa, tapi Tuhan terima saya. Saya orang yang gagal, tapi Tuhan menerima saya apa adanya. Ya, saya telah jatuh dalam dosa dengan kehidupan lama saya begini-begini segala macam. Tetapi Tuhan menerima saya, memberikan saya kesempatan lagi yang membuat saya mau bersungguh-sungguh di dalam Engkau. Nah, itu dia teman-teman. Hukum Tuhan itu diberikan untuk apa? Supaya kita sadar, kita bisa melihat standar-standarnya Tuhan yang tinggi, yang luar biasa itu. Dan membuat kita sadar sebenarnya kita ini nggak bisa apa-apa. Dan tidak ada satu apapun dalam kehidupan kita yang bisa kita banggakan. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau hukum itu, kalau kita ini hidup di dalam kasih karunia Tuhan, terus apakah hukum itu masih berlaku? Nah, ini dia teman-teman ya. Perjanjian baru dengan jelas mengajarkan ya bahwa orang-orang yang bertobat dari dosa ya menaruh iman kita nih teman-teman di dalam Yesus Kristus ya, itu tidak dihakimi menurut hukum Taurat karena Kristus datang untuk menggenapi hukum. Di dalam Dia kita dijadikan sempurna dan kudus di hadapan Bapa. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang. Kalau Tuhan Yesus nggak datang, kita nih orang-orang berdosa. Ya, kita ini nggak akan pernah layak di hadapan Tuhan. Kita ini nggak pernah layak di hadapan Bapa. Itu sebabnya harus
dari Tuhan Yesus yang mencurahkan darahnya di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Ya, kita yang tidak layak dijadikan layak oleh karena Dia. Yang kita tidak kudus dijadikan kudus oleh karena Dia. Ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya di hadapan Bapa kita bisa dilayakan dan kita bisa memanggil Dia Abba, Bapa. Waduh, keren banget tuh teman-teman ya. Itu semua karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Itu semua karena pemberian dari Tuhan Yesus. Bukan karena kita nih orang pinter, orang hebat, orang baik, dia nggak pernah bikin kejahatan, nggak pernah nyari ribut, nggak pernah bikin onar. Enggak, teman-teman. Tapi semua adalah pemberian kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita, teman-teman. Ya, luar biasa, teman-teman ya. Jadi kita harus ingat baik-baik, keselamatan adalah pemberian kasih karunia, bukan karena perbuatan kita, teman-teman. Kita tidak dapat memperolehnya dengan mentaati semua hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Alkitab. Tetapi teman-teman, di sini kita bisa melihat bahwa hukum-hukum Tuhan itu menjadikan kita untuk mengerti siapa diri kita di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Perintah Tuhan masih berlaku sampai sekarang. Dan sekarang yang lebih hebatnya lagi, kalau dulu di zaman Musa itu ditulis di dalam loh batu, ya teman-teman lihat kan di cerita Musa itu ya, ditulis kepada batu, tetapi sekarang hukum-hukum itu ditulis di dalam hati kita. Yes, di dalam hati kita. Roh Kudus telah datang ya untuk tinggal di dalam kita. Dan pada waktu Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk taat kepada Bapa. Kalau dulu susah banget ya, tanpa Roh Kudus kita nggak akan mungkin bisa untuk melakukan namanya hukum-hukum Tuhan ini. Dengan kekuatan manusia kita, dengan kedagingan kita, kita nggak akan mungkin bisa melakukan hukum Tuhan. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, Dia akan memampukan teman-teman dan saya. Jadi nggak ada hal yang kita bisa banggakan. Nggak ada yang kita bisa bilang, wah saya hebat bisa mentaati peraturan Tuhan. Enggak, teman-teman. Tetapi semua karena kasih karunia. Dan karena Roh Kudus yang telah diberikan ya kepada kita, tinggal di dalam kita, menghasilkan ketaatan dan perbuatan baik untuk menuruti perintah Tuhan di dalam kita dan melalui kita. Ini yang luar biasanya teman-teman ya. Jadi sekarang kita mampu melakukannya karena ada Roh Kudus. Nah makanya teman-teman coba lihat deh. Pada waktu kita bertobat nih, dulu mungkin teman-teman pernah bertobat ya. Udah bertahun-tahun begitu ya teman-teman ya. Coba lihat dalam kehidupan pertobatan kita, ada nggak perubahan? Dari dulu sebelum kita mengenal Tuhan dan sekarang kita sudah mengenal Tuhan. Nah, kalau ada perubahan, coba kita pikirkan baik-baik. Kok bisa ya saya berubah ya? Padahal saya kan dulu orangnya begini. Tapi kalau lihat sekarang benar-benar berubah ya, beda banget. Itu karena apa? Itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Roh Kudus yang ada di dalam kita. Nah, kalau sampai sekarang, ya dulu bertobatnya dulu sih Kak, udah lama. Tapi sampai sekarang saya nggak pernah berubah ya, sama aja dari dulu kayak begitu ya, sekarang begini juga. Wah, berarti teman-teman, kita harus buka hati kita lebih dalam lagi ya kepada Roh Kudus. Dan mendengarkan apa yang Roh Kudus inginkan, supaya kita bisa mengikuti perintah-perintah Tuhan dan melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Ya teman-teman ya. Nah, Roh Tuhan itu yang akan memberikan kita kemampuan, keinginan, dan kekuatan untuk melakukannya. Seperti Filipi 2 ayat 13 bilang apa? Karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kita. Ya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Yes, itu dia teman-teman. Dulu nggak mau, sekarang jadi mau. Dulu nggak bisa, sekarang jadi bisa. Dulu nggak sanggup, sekarang jadi sanggup. Kenapa? Gara-gara ada Roh Kudus di dalam hati kita. Sehingga kita sekarang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Bahkan kita bisa menuruti perintah-perintah Tuhan yang sepertinya sulit untuk dilakukan, tetapi sekarang kita punya keinginan, kemauan untuk melakukannya. Ya teman-teman ya. Terus dikatakan lagi dalam 1 Yohanes 2 ayat 3-5 bilang apa? Dengan demikian kita tahu bahwa kita mengenal Dia jika kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, itu dia. Kalau kita bilang kita mengenal Tuhan, berarti kita harus menuruti perintah-perintahnya, laws and order yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, orang-orang bisa berkata, aku telah mengenal Dia,
aku sih kenal Tuhan, tetapi tidak menuruti perintahnya, wah itu adalah kebohongan. Bilangnya kenal Tuhan, tetapi kok kehidupannya nggak menuruti perintah Tuhan? Sorry, itu dusta, itu kebohongan. Tapi kalau kau bilang saya ini mengenal Tuhan, maka dari kehidupanmu, ya, kehidupan kita adalah kehidupan yang menuruti perintah-perintah Tuhan. Ya, jadi barang siapa yang menuruti firman-Nya, dia ada di dalam Tuhan, di dalam kasih karunia-Nya dia, teman-teman ya. Jadi, sekali lagi, mentaati perintah-perintah Tuhan bukan untuk memberikan beban kepada orang-orang percaya, tetapi untuk mengungkapkan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan dosa yang harus kita hindari. Ya, itulah perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan untuk memberikan beban, tetapi untuk apa? Menjaga kehidupan kita supaya kita tidak jauh dari Tuhan, supaya kita tidak berjalan dalam kebinasaan. Ya, itu yang harus kita lakukan, teman-teman. Simpel aja deh, teman-teman ya. Kalau kita bilang, wah hidup kita nih nggak mau diatur, kita mau hidup bebas, kita mau hidup suka-suka hati kita, ya, yang terjadi adalah apa? Kekacauan, teman-teman. Percaya nggak kekacauan? Coba deh bayangin gini ya. Ya, kalau kita lihat nih ya di persimpangan ya, di persimpangan 4 gitu ya teman-teman ya, pasti ada lampu merah kan? Ya, ada lampu merah ya, lampu merah yang mengatur mana yang jalan, mana yang berhenti, bener nggak teman-teman? Ya, nah kenapa ada lampu merah? Nah, pada waktu lampu merahnya berhenti bekerja, pada waktu lampu merahnya mati, pada waktu peraturan dan hukumnya di situ tidak berfungsi, ya mati, maka apa yang terjadi? Chaos kan, kekacauan kan? Dari 4 arah semuanya akan bilang saya duluan, saya mau jalan duluan, saya mesti kerja, saya mesti ngantor, saya mau ke sini, saya mau segala macam teman-teman ya. Kita masing-masing punya keinginan. Makanya macet total di tengah-tengah mengunci deh tuh ya, semuanya ketemu. Kenapa? Karena peraturan dan hukum dan undang-undangnya tidak berlaku. Lampu merahnya mati gitu ya. Tapi pada waktu lampu merahnya hidup, diatur oleh lampu merah, maka semuanya bisa berjalan dengan baik, teman-teman. Ya, nah pada waktu ada yang melanggar daripada lampu merah, pasti ada konsekuensinya. Ya, udah tahu merah ditabrak gitu ya, dijalanin terus saja, bisa terjadi kecelakaan, bisa terjadi tabrakan dan fatal akibatnya. Gara-gara apa? Melanggar peraturan dan undang-undang yang sudah ada. Demikian juga firman Tuhan. Setiap undang-undang dan peraturan itu ada konsekuensinya. Ya, untuk mengingatkan kita bahwa upah dosa adalah maut. Dan Tuhan mau supaya jangan sampai kita melanggar hukum dan peraturan itu. Supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Supaya kita tidak keluar daripada jalannya Tuhan. Supaya kita tidak bertabrakan dengan yang namanya maut, teman-teman. Makanya Tuhan itu menjaga kita. Hukum dan peraturan itu untuk menjaga kita. Supaya kita bisa tetap hidup di dalam Dia. Bukan untuk supaya kita bisa hidup di luar Dia. Ya, teman-teman ya. Jadi kita harus ingat baik-baik. Hukum Tuhan itu baik. Ya, menunjukkan kepada kita bahwa kebutuhan kita akan Dia. Bahwa kita butuh Tuhan, teman-teman. Baik dalam keselamatan, dalam proses pengudusan, ya saat kita bertumbuh dalam iman dan keserupaan kita di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Sebelum tutup, mari satukan hati kita mau berdoa, teman-teman. Terima kasih Bapa, kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari Tuhan ajarkan kami untuk sungguh-sungguh lagi belajar, ya berjalan dalam perintah-perintah Tuhan. Sekalipun kami tahu sulit untuk kami lakukan, sekalipun kami tahu susah untuk kami lakukannya Tuhan, apalagi dalam masa-masa muda kami. Tetapi kami percaya Roh Kuduslah yang akan memampukan kami pada waktu kami fokus kepada kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau melakukan segala sesuatu karena kami sayang akan Engkau Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh lagi, lebih lagi Tuhan, mengikuti hukum-hukum peraturannya Tuhan. Supaya kami semakin disempurnakan, kami semakin komplit Tuhan. Kami semakin perfect di dalam Engkau Tuhan. Dan semua hanyalah kasih karunia yang Tuhan berikan. Bukan karena kemampuan kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami anak-anak muda, generasi muda yang mengikuti ya laws and order, peraturan-peraturan yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Yang gunanya bukan untuk mempersulit kehidupan kami, justru menuntun kami, menjaga kami supaya kami bisa berakhir di dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Aba ya Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu,
Mari Tuhan terus berbicara kepada kami dalam hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi, dan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan Yesus pasti akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.